semuanya, perkenalkan nama saya Adriana Lorenza Bria dengan NPM 5120081 kelas 1C jurusan Teknologi Informasi Fakultas Pertanian tahun akademik 2020-2021. Baik, hari ini saya akan membawakan materi tentang etika dalam dunia komputer. Yang pertama, perlu kita ketahui apa itu etika komputer. Etika komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan pengguna komputer atau user. Selain pengertian di atas, terdapat James Hammer juga yang mendefinisikan etika komputer sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi kebijakan dalam menggunakan teknologi tersebut secara etis. Yang berikut, kita masuk pada sejarah etika komputer. Komputer ditemukan oleh Howard Ike pada tahun 1973. Penemuan komputer pada tahun 1973 ini menjadi tonggak atau asal lahirnya etika komputer yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah disiplin ilmu baru di bidang teknologi. Selanjutnya kita masuk pada tokoh-tokoh pelopor perkembangan etika komputer. Yang pertama yaitu pada era 1940-an sampai dengan 1950-an. Pada tahun ini terdapat dua peristiwa penting yaitu Perang Dunia Kedua dan pada saat itu lahirnya atau adanya teknologi komputer. Dan pada saat Perang Dunia Kedua tersebut, Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti pesawat yang mampu melumpuhkan atau menghancurkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Yang kedua, pada era 1960-an. Pada tahun ini, Dan Parker dari SRI International Menlo Park, California, melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer. Yang ketiga yaitu pada era 1970-an. Pada era ini, Walter Manner membuat sebuah istilah yaitu komputer etis untuk mengacu pada bidang pemeriksaan yang berhadapan dengan permasalahan etis yang diciptakan oleh pemakaian teknologi komputer pada waktu itu. Yang berikut kita masuk pada bagian keempat yaitu pada era 1980-an. Pada tahun ini terdapat sejumlah konsekuensi sosial dan teknologi informasi yang etis menjadi isu publik di Amerika dan Eropa. Isu-isu tersebut seperti kejahatan komputer, masalah-masalah yang disebabkan karena kegagalan sistem komputer, invasi keluasan pribadi melalui database komputer, dan perkara pengadilan mengenai kepemilikan perangkat lunak. Yang berikut kita masuk pada bagian kelima, yaitu pada era 1900-an. Pada era ini, para ahli komputer di Inggris, Polandia, Belanda, dan Italia menyelenggarakan Ethicom sebagai rangkaian konversi yang dipimpin oleh Simon Rogerson. Yang berikut kita masuk kepada 3 alasan utama mengapa etika diterapkan dalam dunia komputer. Yang pertama yaitu kelenturan logika. Kelenturan logika diartikan sebagai perangkat aplikasi dalam komputer yang melakukan hal-hal yang diinginkan oleh pembuatnya. Dalam hal ini disebut sebagai programmer. Yang berikut kita masuk pada transformasi faktor atau faktor transformasi. Faktor transformasi dapat dilihat dari bagaimana elektronik mail telah menggantikan komunikasi tradisional surat menyurat karena internet telah menggantikan posisi utama informasi. Elektronik data intelijen atau EDI juga telah menggantikan transaksi manual dan sistem basis data atau database system menjadi lemari atau sumber penyimpanan arsip, data, dan lain sebagainya. Yang berikut kita masuk pada bagian ketiga atau bagian terakhir tentang faktor tak kasat mata. Faktor tak kasat mata adalah semua operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan yang membuka peluang pada nilai-nilai pemrograman, penghitungan yang rumit terlihat, dan peluang-peluangnya tidak tampak. Yang terakhir, kita masuk pada kode etika dalam pengguna komputer. Yang pertama, jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Yang kedua, jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya komputer orang lain. Yang ketiga, jangan memata-matai file-file yang bukan hak Anda. Yang keempat, jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Yang kelima, jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Yang keenam, jangan menduplikasi atau menggunakan software tanpa membayar.